Oke, Chef. Waktu kalian 90 menit. Manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya ya. Oke. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin. Mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Sudah ku bilang jangan terlalu cinta. Kalau patah hati siapa mau nolong. Seperti langit dan matahari tak bersatu lagi. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila wanita sudah beraksi, dunia hancur. Hey ladies, sekarang cinta pakai otak. Jangan mau rugi hati juga rugi waktu. Bila dia merayu ingat semua bohong. Memanglah tak semua laki-laki busuk. Namun ladies tetaplah harus waspada. Semogalah kita semua akhirnya mendapatkan cinta yang tulus. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin. Mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Duh, bikin konsep apa lagi ya? Konsep romantis seperti di Paris? Udah. Konsep kayak Menara Pisa? Udah dipakai juga. Konsep mistis kayak di rumahnya Ki Jogobodo? Udah. 2 restoran malah. Masa balik lagi ke hutan lagi sih? Bosen gak sih? Aduh, bingung. Konsep apa lagi ya? Dapet ternyata. Kayaknya lucu juga nih. Kalau misalnya konsep buat restoran kali ini kita ambil seperti yang ada di kalender ini. Piramid. Ih, lucu juga nih ya. Top banget ya. Oke, gue kerjakan. Siap. Saya akan lakukan sekarang juga. Bodoh. Ada Gita. Kapan kita pinter sih? Kalau misalnya kita pinter, mungkin sekarang lo itu adalah presiden kedua yang pakai kondes. Jadi presiden? Enggak deh. Cita-cita gue itu menjadi master chef. Gimana? Kontesnya? Juara nggak? Pengen tahu berhasil apa enggak lo sekarang? Juara. Serius. Saking juaranya nih ya. Nih, abis jurinya makan masakan gue, masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit? Tuh kan, gue bilang juga apa, lo itu bakatnya makan, bukan masak. Alhamdulillah banget ya, selama ini gue gak pernah mati aja gitu makan makanan lo. Sesuatu banget ya, berarti sesuatu. Ya udah, daripada lo bete-betean di rumah, gimana kalau misalnya lo temenin gue? Ngapain ah? Gak mau? Udah deh, daripada lo bunuh diri, stres. Udah ya, mending ikut gue aja yuk. Akhirnya gue ditraktir juga di restoran Bonafit. Wah, gila. Aduh, lo emang bener-bener sahabat gue yang paling baik. Makasih ya. Yuk, gue udah lapar banget. Yuk. Tunggu. Sebentar, Neng ya. Sebentar. Kagak usah kegeeran dikit deh. Gue kesini itu mau kasih konsep desain interior gue buat restoran ini. Bukan buat traktir lu, ya Allah. Ada-ada aja nih hidup. Ya, traktir apa kek? Minuman doang atau enggak es? Nah, es cendol, kalau enggak es teler, kalau enggak es campur. Nggak mudeng ya? Kan gue udah bilang, gue kesini mau kasih konsep desain interior gue. Berarti gue mau cari duit nih dari tempat ini. Bukan buang duit ya. Lagian asal lo tau aja ya, es teler di sini harganya aduh Bo, 10 kali lipat daripada es teler di jalanan. Mahal banget. Wow. Terus gue ngapain ikut lo coba? Ya kan nemenin sahabatnya, sekalian ngedukung dan mendoakan. Semoga lancar segala urusannya, amin.
Mir. Gitu. Udah sana-sana buruan masuk. Ya. Cepetan ya balik lagi ke sini. Iya. Gua nggak mau lama-lama ntar Iya, lihat boleh. orang lagi. Ah, Tungguin ya. Doakan ya. Doakan temannya ya, sahabat ya. Ya, nih, Udah sahabat. manis. Ya mas, mau ngelamar kerja di sini ya? Ya Allah, bajunya rapi amat. Kayak pelayan restoran nasi padang sebelah rumah saya. Asli, cuman ini kemejanya agak mahalan dikit gitu. Maaf Mbak, kalau makan di sini Mbak bisa cari tempat yang kosong ya. Makan di sini? Beh, ogah. Asal tau aja mas ya, makanan di sini mahal banget. Padahal makanannya kagak ada yang enak, biasa aja. Mendingan masakannya Junet tuh, warteg sebelah rumah saya. Asli makanannya enak banget, apalagi semur jengkolnya. Aduh, sama sambal terasinya ya ampun, mantep. Mbak, sebenarnya Mbak kesini mau ngapain sih? Jangan bikin saya emosi ya. Ya elah mas, mau ngelamar jadi pelayan aja belagunya minta ampun. Sama perempuan kagak boleh kasar, kudu halus. Denger ya, saya ini kesini mau ketemu sama bos pemiliknya restoran ini, ketemu sama orang penting, ngerti? Makanya deh kagak usah belagu. Mbak, asal Mbak tahu ya, nama saya Ferry dan saya pemilik restoran di sini. Ya ampun, saya kaget banget. Mas, udah deh, nggak usah bercanda ya. Ini masalah proyek saya, antara hidup dan mati. Kalau gagal bisa nggak makan sebulan, tahu? Maaf ganggu, ini masih banyak berkas-berkas yang belum ditandatangani. Nama siapa Pak Ferry? Iya. Bos dong, Iya, yang punya resto ini dong. iya. Gue tadi ngapain ngomong kayak begitu? Ya Allah, gak bisa gagal ini. Gak makan sebulan. Aduh, gimana ini ceritanya? Makasih ya. Pak Ferry, Pak Ferry, Bapak, Pak Ferry, Pak Ferry. Hai Bapak, perkenalkan saya Devi Lespitasari. Saya yang akan menangani desain interior resto Bapak. Kita kan pernah telepon-teleponan, ingat saya kan Pak? Aduh, maafin saya Pak ya, tadi saya ngomong suka ngasal, biasa lah Pak. Tapi beneran deh, resto Bapak ini sangat luar biasa, makanannya enak-enak. Bapak, aduh gak enak banget ya Bapak, ternyata Anda masih muda, kayak gak cocok banget kalau dipanggil Bapak. Mungkin saya panggil Mas, Aa, Akang, atau Iyang. Tapi itu belum pacaran, dipanggil apa nih? Iya, kamu bisa panggil saya Ferry aja. Ya udah enak banget ya Allah. Ferry bisa jadi pacarmu. Tau gak sih, gue tuh lagi seneng banget. Mulai besok gue akan melakukan dan melaksanakan sebuah proyek baru. Seneng banget gue, berhasil akhirnya. Terus gak ada hubungannya kan sama gue? Kendi lu kenapa sih? Denger ya, kalau teman seneng harusnya sebagai seorang sahabat juga ikutan seneng. Bukan malah cemberut. Ya udah gini deh, kalau lo mau gue juga ikut senang, berarti traktir aku dong. Aku lapar nih. Traktir dari mana gue juga gak ada duit. Traktir. Saya berpikir kayak gini, nyusahin mulu kerjaannya. Cepetan deh. Apa sih? Ini restoran apa makam sih? Ini restoran, tempat kita makan. Tapi kok kayak kuburan ya? Aduh gitu, lo tuh udik banget deh. Denger ya, gue sebagai seorang desainer melihat bahwa setiap restoran itu membutuhkan sebuah konsep untuk menarik para customernya supaya pada datang ke sini. Kalau gue telaah dan gue pelajari serta gue perhatikan, mungkin restoran ini mengambil konsep kuburan biar agak-agak serem gimana gitu. Ya nggak gitu juga kan, kalau misalkan emang konsepnya kuburan terus kita minumnya dikasih air melati, makannya dikasih bunga, terus tempat makannya dikasih nisan, gimana coba? Nggak apa-apa, Susan aja mau, kenapa lu nggak mau? Lagian dengerin gue ya, dari seluruh restoran yang ada di Bali ini yang paling murah, yang pas banget nih sama duit kita, tinggal segini-segininya doang nih. Gue nggak deh, lo aja deh makan di sini, kalau nggak kita pindah aja Udah dari deh, sini. banyak yang makanan enak beneran deh, lumayan ya.
banget nih Mas ya. Maaf Mbak, saya baru aja mengundurkan diri jadi pelayan di sini. Permisi Mbak, saya mau pulang. Tunggu dulu. Gimana makannya? Udah deh, itu pelayannya udah pergi, jadi mendingan gue juga pergi aja dari sini. Ayo dong, kita lapar banget ini. Gue liat itu tuh, aduh tuh kan, kerucungan kan. Udah daripada lo lebay deh. Ntar pulang lagi, udah makan dulu aja yuk. Bentar aja. Aduh sorry banget. Gue pulang gitu. Iya, kenapa-napa. Udahlah, Gita. Lu kenapa sih? Kita makan aja dulu sebentar, habis itu cepet pulang deh. Kelar, udah. Rasanya kok nggak enak nih. Udah kita pulang aja yuk, buruan. Mas, Mbak, mau pesan makan nih. Ada manusia berkepala kambing. Mau pesan apa? Kita mau menu yang spesial hari ini apa, Pak? Kodok goreng, sop buaya, sambal setan. Sambal setan? Ya mungkin. Gue udah kenyang. Jadi lo makan sendiri aja ya. Pak, maaf ya Pak ya. Saya nggak sengaja tadi kepleset. Ini peninggalan eyang saya dari eyangnya Jackie Chan waktu di Cina. Jackie Chan, wah eyangnya berarti jago kungfu. Berarti eyangnya Bapak juga jago kungfu dong Iya Pak dong, ya? bisa. Ini kan sekali tebas saja. Gila. Iya, wah gila ya kan. Eyangnya Jackie Chan memberikan sepasang suami istri. Dan sekarang istrinya meninggal. Padahal dia sudah berjanji untuk hidup semati. Dilem aja Pak, kita bantuin kok ngelemnya. Iya. Pakai lem. Iya. Lem besi atau enggak? Oh iya, kalau nggak pakai nasi aja. Oh, iya, sekalian bisa. biar lem. Ini kenangan terakhir dan warisan terakhir dari eyang saya. Kalian tahu berapa harganya? 25.000. Oh, 20.000 berarti. Iya. 100 juta. Ya ampun, 100 juta. Aduh, sumpah gue gak ngerti gimana harus ganti. Maaf ya Pak ya. Maaf banget. Kita. Tunggu. Ya, kok saya yang ditahan Pak? Bukan saya yang pecahin dia. Tolong sampaikan sama teman Pak. Harus bertanggung jawab. Dan harus kembali lagi ke sini. Mengerti? Insya Allah ya Pak ya. Gita! Mbak. Mbak, apaan sih, Mbak? Saya mau kasih tahu kok malah dilempar. Mau ngasih tau apaan? Hah? Oh, lu mau ngikutin gue ya? Mbak, lihat tuh barang-barangnya pada jatuh. Ya, aduh. Telurnya. Ada terigunya. Ya, jatuh semuanya. Aduh. Mas, maaf ya. Saya sebenarnya nggak bermaksud kasar sama Mas. Bisnya, pikir lo mau ngikutin gue terus mau nyuri. Ya udah gue maafin. Tapi lo merem ya. Mau ngapain? Hah? Ogah. Pak, kalau nggak saya maafin. Biar dosa, mau? Mau ngapain sih, Mas? Lo mau nyium gue? Emang gue cewek apaan? Nyium lo. Gue juga nggak sudi, Mbak. Nyium cewek mukanya kayak tembok kayak lo. Sorry, Mas. Tapi banyak yang suka. Ya udah merem lo. Enggak, gue nggak mau.
Mau dosa seumur hidup? Ya, tapi lo harus janji ya. Lo nggak boleh nyium gue dan lo juga nggak boleh nyentuh-nyentuh gue, ya? Iya, gue janji. Ya, bawel. Apaan sih? Lama banget deh. Bentar, nggak sabar banget sih. Oh, lo balas dendam sama gue. Gue cabut ya. Apa sih? Ah, Ya, bye. why? Sebelum kamu menjadi master chef di restoran ini, saya akan mengambil sumpah setia chef. Ya ilah Pak, kayak saya pejabat aja pakai sumpah-sumpahan segala. Lagian apa sih Pak yang mau saya korupsiin? Diem. Kayak burung beo aja banyak bicara kamu. Pakai topi. Pakai topi? Iya, sabar dulu Pak. Biasaan dari kecil kamu. Kan saya baru mau disumpahin Pak. Tuh Pak. Pandangan lurus ke depan. Angkat tangan. Satu tangan sebelah kanan. Oh. Jangan bercanda, serius. Gita Maharani, kamu siap menjadi chef di restoran ini? Sejujurnya sih enggak, Pak. Soalnya saya terpaksa. Karena saya harus gantiin guci yang udah saya pecahin. Gita, kamu itu harus serius. Kamu sedang di bawah sumpah kitab suci kuliner yang turun-temurun dari zaman Hippocrates Yunani sampai Faraquin saat ini. Ngerti kamu? Serius sedikit dong. Iya, ini serius. Serius. Cepat, ulangi lagi. Sekali lagi. Biasaan masih bawa-bawa sampai tua. Saya kan belum tua. Bapak tuh yang udah tua. Enak aja. Saya baru 28. Tambahin berapa? Lari, Ayo Pak, cepetan. tangan ke atas. Gita Maharani, kamu siap menjadi chef di restoran ini? Saya siap. Bagus. Tunjukkan kalau kamu mampu menjadi master. Jangan kalah sama Faraquin. Saya juga ingin minta ditambahkan ornamen-ornamen yang lebih romantis lagi yang di sebelah sini. Ini masih kelihatan kaku banget. Saya nggak tahu ditambahin apa ya, detail-detail mungkin lampu atau mungkin ada hiasan di temboknya lagi atau apa ya. Biar suasana romantisnya lebih terasa gitu. Seperti ini. Coba pinjam tangannya. Ngapain sih? Enggak ngapa-ngapain. Saya cuma pengen kasih lihat kamu sesuatu. Nih, taruh di pinggang saya. Vi, di sini banyak orang gak enak diliatin. Kenapa? Kamu malu? Malu itu ada tempatnya. Lagian kamu nggak perlu malu. Kalau harus dansa sama perempuan secantik aku. Asal kamu tahu aja ya, banyak banget loh cowok-cowok yang antri pengen dansa sama saya. Tapi saya ini orangnya punya prinsip. Nggak suka dan nggak mau dansa sama orang yang nggak saya cintain. Bilang dong, Git, kalau kamu itu tidak bisa masak. Begini-begini, saya nih jago masak. Lagian muka bapak juga nggak meyakinkan kalau bapak tuh bisa masak. Pak, kenapa sih Bapak nggak hire master chef aja? Kan kalau misalkan dia bisa masakan Indonesia, bisa masakan Western, saya yakin Pak, saya jamin pasti restoran Bapak bakalan rame banget. Kalau saya bisa bayar master chef, saya tidak akan mungkin rekrut kamu. Bapak sih pikirannya terlalu jadul. Pak, kalau misalnya Bapak kayak gini terus, nanti restoran Bapak bakalan bangkrut, Pak. Sepi terus. Nah, gimana kalau restoran Bapak dijual aja, Pak? Saya tidak mencari uang dari restoran ini. Tapi restoran ini sudah menjadi bagian dari hidup saya.
Kamu tidak tahu susahnya saya bisa memiliki restoran ini, kan? Ya, saya kan, saya cuma ngusulin aja. Gita, kamu tidak pernah merasakan terbuang dan menjadi anak bawang di keluarga. Hanya karena gara-gara kamu tidak mampu meneruskan usaha keluarga. Apakah kamu bisa merubah anak bawang menjadi anak emas? Terus gimana ya? Dharma Kuliner. Temukan rahasia besar kuliner dari alam. Gue belajar aja dari sini. Kita tungguin, jangan cepet-cepet jalannya. Udah tahu sawah ini bukan habitat gue, tahu. Tempat gue tuh bukan di sini, tapi di mall, di kafe-kafe, tempat mejeng-mejeng, tempat nongkrong-nongkrong. Ini mau gaul gimana? Gaul di sawah, lu mah ada-ada aja bikin repot, tau gak sih? Ini susah jalannya. Aduh, bawel banget sih. Udah deh, gak usah bawel. Gue tuh kesini gue pengen refreshing. Siapa tahu abis dari sini gue bisa langsung jago masak. Elah nih anak satu. Tungguin gue. Satu deh. Lu jago masak, nongkrongnya di sawah. Sekarang lo pikir ya, nasi sebelum lo makan ditanamnya di mana? Terus burger, seladanya ditanamnya di mana? Ya di sawah lah. Lagian itu bukan kerjaan gue jadi petani. Kalau gue itu cocoknya jadi duta pangan. Yang jalannya itu bukan di sawah, tapi di panggung. Yang jalannya melambai-melambai kayak ratu-ratu gitu. Ngerti gak lo? Ya Allah. Kita gue jatuh. Aduh, lagian rempong banget sih. Makanya kalau jalan tuh nggak usah sambil ngomong, nggak usah buru-buru. Tolongin. Aduh, susah bangunnya. Aduh, makanya. Mungkin ada benarnya omongan Gita. Saya harus mencari Chief untuk memasak. Tapi apa ada zaman sekarang Chief masak yang mau dibayar murah? Udah deh, Sah. Gue duluan ya. Lama banget lagi jalan. Rempong banget. Jalan ngomong lagi terus. Pusing kepala. Ini kok siapa nih? Mbak, ini singkong ya saya, Mbak? Ya udah, saya kan cuma lihat-lihat doang. Emang saya punya tampang kayak kelinci ya, yang suka nyuri singkong? Yang suka sama singkong bukan kelinci aja, Mbak. Marmut juga suka. Terus Mas katain saya marmut? Enak aja. Mas, lagian Mas ngapain sih di sini? Mbak, seharusnya saya yang tanya sama Mbak ngapain di sini? Kalau saya sering ke sini, saya biasa belanja di sini untuk kuliner saya. Di sini sayuran seger-seger. Kalau Mbak ngapain di sini? Oh, pantesan ya. Lihat aja deh tampangnya. Mirip sama mas-mas tukang nasi goreng sama tukang ojek. Iya. Oh my god. Hai Ferry. Ingat aku? Aku Devi. Masih ingat? Ya ampun, kok kamu ada di sawah sih? Kamu nggak takut kotor nanti celananya? Ngapain sih di sini? Udah deh. Ya ampun, kita ketemu lagi di sini. Aku senang banget kamu bisa kesini. Sekalian aja. Sini. Bisa jatuh. Ya. Aduh, itu apa-apaan sih? Devi, lihat ya. Ini di mana? Di sawah kan? Mestinya lo bisa lebih behave dong di sini. Lo ngapain sih kecantilan sama cowok kayak gitu? Ih, udah deh, jaga sikap kenapa sih jadi cewek? Emang kenapa, Bo? Ini Ferry, Bo. Ini Ferry. Ferry itu calon klien gue. Sama calon pacar gue juga. Dia itu pemilik resto yang di Second Raya gue urusin, Bo. Pemilik resto. Bos kaya raya, gila lo. Calon klien gue. Hai, ketemu lagi
lagi kita di sini. Kamu ngapain sih di sini, bisa kotor tahu? Oh, dia yang punya restoran ya. Tapi kok sayang ya malah kesini. Kalau yang punya restoran kan makannya di restoran-restoran yang mahal. Tapi kalau dia kok kayak kelinci ya, makannya daun singkong. Terus kayak kelinci dia pokoknya. Kelinci. Nggak apa-apa. Emang udah biasa kok. Kalau kelinci itu berbagi makanan sama marmut. Kalian kenapa sih? Kok malah ngomongin marmut sama kelinci? Emang ada apa sih? Tanya aja sama kelinci. Aduh. Apa sih lo sengaja? Kita tuh tunggu kita. Ferry, tunggu aku. Ferry. Rasanya kalau di sini tuh pikiran gue tenang, nggak mikirin Parani yang ribet banget. Dengerin ya. Kalau misalnya lo kabur-kaburan terus dari Parani, yang ada lo bakal kena masalah melulu sama Parani. Beneran deh, percaya sama gue. Bodoh bisa dia ribet banget sih jadi orang. Gituan. Lo mau tahu sesuatu nggak? Apa? Parani itu bujang lapuk. Demi apa lo? Sumpah demi. Serius lo? Serius. Kasian banget udah setua itu. Makanya kasihan lah sama dia ya kan. Dev, siapa tuh yang lo bilang lo lagi kerja sama dia? Ferry. Oh iya, si Ferry itu. Kan lo bilang dia itu kan master chef. Boleh dong, gue diajarin masak sama dia. Serius lo mau belajar masak sama Ferry? Serius? Ya bisa aja sih sebenarnya, tapi ada syaratnya. Gampang sih syaratnya. Lo hanya nggak boleh jatuh cinta aja sama Ferry. Ya enggak lah, tapi sedikit doang nggak apa-apa ya. Enak aja nggak boleh. Enggak dong, kan emang niatnya gue itu emang pengen belajar aja sama dia. Pokoknya nggak ada yang namanya cinta-cintaan. Bener ya? Bener dong. Dengan dirimu ku temukan cinta. Kak Ferry, Kak Ferry. Oh, maksud aku, Hai Fer. Begini, kamu itu kan master chef yang hebat. Kebetulan banget nih, teman aku, Gita, pengen juga jadi seorang master chef. Mungkin nggak kalau misalnya dia belajar masak sama kamu? Soalnya kalau misalnya dia belajar masak sama master chef yang lain, dia nggak bisa bayar. Bukan berarti nggak punya duit sih, tapi duitnya itu Iya, nggak punya uang. Makanya kalau mau kaya, makan daun singkong tiap hari. Ya? tunggu. Kita kan ngomongnya baik-baik ya. Ini kenapa lo malah ngejauhin kita? Maksud lo apa coba? Lo kok nggak bisa menghargai orang banget ya? Bisa nggak sih kalau ngomong nggak usah ngomel? Tarik dong lo pakai merah. Gak usah alasan deh lo. Tapi boleh. Boleh gue ngajarin lo. Palingan juga cuma bercandaan doang. Lo nggak mau? Yuk. Serius nih? Muka gue nggak serius. Jadi bener? Ya. Makasih ya Ferry, makasih banget pengertian. Aduh, gue baik banget deh, pas banget deh. Terima kasih banget ya, makasih banget. Ferry, tunggu. Aduh, lepasin deh, nggak usah diseret-seret segala. Ini tugas pertama kamu kumpulin, terus kamu bawa ke penggilingan ya. Gue itu mau belajar masak ya. Bukan buat disuruh-suruh ngumpulin padi. Kalau mau belajar masak sama saya, nggak usah banyak pertanyaan. Mengerti? Aneh ya. Orang mau belajar tapi nggak boleh nanya. Kapan pinternya? Nggak semua pertanyaan bikin kamu pintar. Malah ada pertanyaan bikin orang marah. Tapi kamu. Oh iya? Gue pengen nanya deh sama lu tuh dapet teori dari mana sih sebenarnya? Lu kok so tau banget ya jadi manusia? Sekarang gue tanya sama lo. Pertanyaan apa yang bikin lo nggak pinter? Hah? Coba jawab.
Kenapa ya? Mulut cewek itu cerewet. Kenapa jadi cowok tuh so tau banget ya? Kamu serius mau belajar masak sama saya? Saya emang serius. Ya udah, kamu kerjain itu tugas pertama kamu. Cepat. Ayo. Ya orang saya nggak sengaja, lagi gelap juga tau. Banyak, disiram. Pak Rani. Permisi Bapak. Pak Rani. Pak. Ya elah Pak, dari tadi saya ngomong dicuekin aja ih. Oh ya. Pak, saya cuma mau nyari Gita. Gita ada? Gita itu susah, Dev. Dia itu seperti ular, susah ditangkap. Tadi di sini, sekarang udah hilang. Begitu terus tiap hari. Kok bisa? Bapak kan pawangnya, harusnya nggak bisa hilang dong. Kalau begini terus-terusan, Dev, saya tidak akan segan-segan untuk menaikkan ganti rugi guci saya yang dia pecahkan. Ya, jangan deh Pak. Saya mohon jangan ya, kasihan banget Gitanya Pak. Sekarang aja dia udah ketar-ketir, apalagi ditambah ya Pak. Aduh jangan dong Pak, Bapak kasihan ya Pak ya. Kasihan banget deh sama Gita. Lagian kan Bapak itu orang baik, jadi jangan dong Pak, jangan setega itu sama Gita. Beneran deh. Tapi ngomong-ngomong ya Pak ya, dengerin saya deh Pak ya. Pertama kali saya lihat Bapak, saya tuh kagum banget sama Bapak. Saya salut banget, ternyata di dunia ini masih ada ya laki-laki yang tangguh seperti Bapak. Tapi ngomong-ngomong, saya merasa tersanjung, Dev, sama kamu, Dev. Ternyata penilaian semua wanita terhadap saya itu, saya itu seperti laki-laki tangguh. Kalau kita nggak ada ya sih, kalau bisa pergi lagi mungkin lebih enak kali ya Pak Oh, ya. jangan. Santai, relax. Oh iya Pak, relax ya. Tarik nafas. Buang pelan-pelan. Git. Tadi itu ya, gue ke restorannya Pak Rani tahu. Terus? Bodoh. Bodoh. Denger ya, kalau lo kabur-kaburan terus, Pak Rani bakal naikin harga Gucci yang lo pecahin itu. Lo sadar nggak sih lo punya masalah di situ? Abis gue sebel sih sama dia. Kebanyakan aturan tau gak hidupnya? Ngatur ini, ngatur itu. Susah sih kalau lahirnya di zaman batu. Banyakan ngatur. Ya, lo nggak boleh gitu dong. Ini masalah. Lo harus menyelesaikan masalah. Ini kalau misalnya Pak Rani marah beneran bisa berabe hidup lo, Gita. Aduh, terus gue harus gimana dong? Dev, gue juga lagi sebel nih sama si Ferry. Masa ya, kan gue minta ngajarin dia masak. Malah dia ngerjain gue. Ya Allah, namanya juga belajar, harus nurut dong sama guru. Gue aja nih ya, waktu SD, nurut banget sama guru gue. Apalagi suruh berdiri di depan kelas, beneran deh. Iya, emang itu pinter banget. Pinter buat kesalahan.
Ya udah deh, makanya lu kudu nurut sama Ferry. Ferry itu orang baik. Nah sekarang lupakan yang itu. Lo sekarang harus menyelesaikan masalah lo sama Pak Rani. Setidaknya lo cari solusi kek, lo cari pengganti buat gantiin lo di sana. Dengar ya, ini 100 juta. 100 juta, Jo. Banyak. Biarin aja, Jo. Dibilang cerita banget sih. Dah, pusing gue ngurusin. Pak Rani repot sama peraturannya. Ferry repot sama nyuruh-nyuruhnya. Ini nyuruh itu, nyuruh ini, nyuruh itu. Dengan dirimu ku temukan cinta. Kamu kemana saja sih? Ngapain kamu bawa gerombolan sirkus kemari? Jangan salah, Pak. Mereka itu kan pemain sirkus. Mereka ini pekerja keras. Mereka pekerja siap siaga. Perasaan saya nggak pernah pesan sama kamu. Hah? Sini. Apa, Pak? Kamu kan tahu saya nggak ada budget buat menggaji mereka. Jangan khawatir. Mereka itu bisa dibayar per paket atau enggak bisa didiskon. Jadi murah, Pak. Paket ekonomis? Bisa. Bawa mereka, ikuti saya. Oke. Sip. Guys, semuanya ikuti Pak Rani. Mudah-mudahan kalian diterima semua ya. Ayo cepat. Ayo cepat, gerak cepat. Mudah-mudahan mereka diterima. Jadi gue nggak perlu repot-repot lagi kerja sendirian. Ku berjuang untuk merebut hatimu, mencintaiku. Takkan menyerah, takkan berhenti. Kalau kamu mau mencari mutiara yang terbaik, kamu harus pintar menyelam ke dasar lautan. Gue bukan mau mutiara, tapi gue mau bisa masak. Kalau kamu masakan kamu enak, kamu harus tahu bahan yang terbaik dari alam. Dengan cara apa lagi, ha? Lo mau ngerjain gue lagi? Setelah kemarin lo udah nyuruh gue bikin sawah, rontokin padi, terus sekarang gue disuruh nyatin mutiara di sini. Kamu harus yakin. Kamu harus yakin kalau kamu bisa memperlakukan alam dengan baik, maka alam akan memberikan segala sesuatu yang baik buat kamu. Kalau kamu udah dekat sama alam, kamu akan tahu mana sisi baik dan buruk. Memilihmu untuk mendampingiku, memilihmu untuk bersama selalu. Jangan kau ragu akan diriku. Sebelum saya membacakan sumpah setia kalian, Pak Rani, kalau kita disumpah kayak pejabat gini, berarti kita dapat uang pensiunan ya, Pak? Dasmu pensiunan. Sumpah setia kuliner ini saya berlakukan karena karyawan saya yang dulu belum 1 bulan sudah kabur. Mengerti? Jono. Pak, Jono itu nama saya di KTP, Pak. Kalau orang-orang biasa panggil saya Johnny Kue Iglesias, Pak. Kerjaan kamu sekarang? Saya itu mantan lifeguard, Pak. Kalau ada orang berenang itu ya, dan tenggelam, itu saya yang maju paling duluan, Pak. Bapak nggak usah khawatir dengan saya. Apa hubungannya orang tenggelam sama restoran? Hah? Oh, nggak ada, Pak ya? Kamu? Saya Inem, Pak. Dulu saya penjaga warteg 24 jam. Kalau urusan stamina saya paling jreng deh, Pak. Mau lembur, mau apa kayak mau kerja sampai malam, pokoknya tetap jreng deh, Pak. Yakin, Pak. Kamu mengerti masak-masakan restoran? Kalau masakan restoran, kan bisa belajar, Pak.
Fer, ini adalah hasil photograph dari hasil interior di resto ini. Mudah-mudahan kamu suka ya. Hasilnya bagus, nggak ada masalah. Saya suka sama desain kamu. Pastinya dong, aku yakin banget deh kamu pasti suka. Asal kamu tahu aja ya, aku ngerjain ini juga dengan, apa ya, gimana ya ngomongnya ya? Dengan totalitas yang tinggi. Aku juga jarang banget bisa mengerjakan proyek sehebat ini. Aku nggak tahu kenapa ya. Atau, ya aku rasa sih aku bisa mengerjakan semua ini karena kamu, Fer. Oh ya, Fer. Kalau misalnya aku mau nanyain sesuatu, tapi di luar pekerjaan, boleh nggak? Kamu nanya apa? Aduh, ngomongnya gimana ya? Apa gue langsung tembak aja ya? Dor, beres deh. Jadi kan gue gak penasaran nih Mas Ferry. Iya deh. Wi, kamu bilang kamu nanya? Iya mau nanya. Itu, aku cuma pengen tahu aja tipe cewek buat kamu tuh seperti apa sih? Kalau buat saya nggak ada kriteria khusus buat cewek. Buat saya, cewek itu seperti lukisan. Cewek itu selalu indah, tergantung dari sisi mana melihatnya. Kalau kamu jadi pacar aku, mau nggak? Maaf ya, Vi. Saya suka lukisannya natural. Bukan lukisannya absurd. Ferry. Kok main pergi aja sih? Pertanyaan gue aja belum dijawab. Dia malah ngomongin masalah lukisan. Natural lah, absurd lah. Mana gue ngerti. Kok dia malah ngebahas masalah lukisan? Orang ganteng emang selalu kayak gitu, ngebingungin. Mas. Iya mbak, ada apa ya? Tunggu sebentar. Bawa lukisan, berarti ngerti lukisan dong. Iya. Ini kok lukisannya acak-acakan begini sih? Ini lukisan absurd mbak. Ini lukisan absurd? Iya. Berarti gue absurd dong? Gue acak-acakan dong maksudnya dia? Gue acak-acakan, Mas. Makasih ya, Mas ya. Makasih mbak. Berarti gue ditolak dong cintanya sama Ferry. Aku ditolak sama Ferry. Aku sedih, aku mau pulang aja. Dengan dirimu ku temukan cinta. Kenapa sih? Kenapa masakan gue nggak pernah enak? Kurang inilah, kurang gurih lah, nggak ada rasa lah. Padahal gue udah belajar mati-matian sama si Ferry. Aduh, kurang apa ya? Kurang apa lagi sih? Apa saya bilang? Percuma kamu tunggu Ferry. Kamu sudah banyak buang waktu, buang tenaga. Jangan temui Ferry lagi. Nggak gitu, Pak. Saya tuh cuma pengen mastiin aja. Kan katanya masakannya dia enak. Ya, saya pengen aja belajar sama dia. Saya tahu siapa Ferry kita. Ferry itu bukan master chef yang baik. Percaya sama saya. Saya tahu siapa Ferry. Atau jangan-jangan Dia ngajarin sayanya tuh salah-salah atau asal-asalan. Biar saya malu di depan banyak orang. Iya nggak, Pak? Mungkin. Kita lupakan Ferry. Saya akan merekomendasikan kamu sama master chief yang lain. Mas! Mana bos lo? Ada apa, Mbak? Baru datang marah-marah. Lo sampai nanya deh mana bos lo? Bos saya di dalam. Hei, Git. Ngapain kamu? Baru aja mau aku telepon tadi.
Mau ngapain? Hah? Rencana busuk apa lagi yang udah lo rencanain buat gue? Ngomong apa sih, Git? Aku nggak ngerti. Nggak usah pura-pura bodoh deh. Nanti kalau lo gue kutuk bodoh, nanti lo bakalan jadi bodoh beneran. Mau? Beneran, aku nggak ngerti, serius. Kamu ceritain dulu, kamu jelasin dulu apa yang terjadi sama diri kamu. Beneran, aku nggak ngerti, sumpah. Gue mau nanya sama lo. Kenapa masakan gue nggak enak? Ya mana aku tahu, Git. Mungkin aja kamu masaknya nggak sesuai sama resep yang aku kasih. Oh, jadi menurut lo otak gue tuh lemah jadi nggak masuk-masukin pelajaran dari lo? Iya? Ya bukannya begitu, Git. Oh, jangan-jangan lo ngajarin gue salah-salah nih? Hah? Lo nggak sungguh-sungguh ngajarin gue? Lo tuh kenapa sih sama gue? Gue dosa apa sama lo? Gue dosa apa? Sini. Kamu cobain. Masakan ini sama aja resepnya, sama yang aku kasih ke kamu. Ayo kamu cobain. Kamu coba. Ayo. Gimana? Kit, masakan enak. Itu bukan karena kamu pintar ngatur bumbunya, Kit. Tapi lebih dari itu. Ada satu hal yang kamu belum tahu. Apa sih? Apa Fer hal yang perlu aku tahu? Emang kamu nggak puas ya? Kamu nggak puas buat aku menjadi cewek idiot yang bisa kamu suruh ini, bisa suruh itu, bisa suruh ini, bisa suruh itu? Nggak puas? Aku nggak nyangka ya, ternyata kamu kayak gini. Sumpah ya, aku benci banget sama kamu. Kamu tuh nggak sungguh-sungguh ngajarin aku masak. Kamu harus jatuh cinta, baru masakan kamu enak, Kit. Lebih sebel lagi ya, kalau pas lagi gue ngemil, ada yang ngeganggu. Gue pengen sendiri. Gaya hidupnya mau sok privacy sendiri ya. Dev, gue tuh ya lagi sebel to the max sama Ferry. Emang sih ya, dia itu tuh bagaikan musang berbulu domba. Emang sih kelihatannya sih baik banget, tapi ternyata jahat banget. Ini kayaknya menarik banget nih. Baru denger gue, musang ganteng. Gimana ceritanya lo bisa ngomong kayak begini? Ya bis, gue gak ngerti ya. Gue tuh udah mati-matian belajar masak sama dia. Tapi ya, masakan gue gitu-gitu aja. Rasa masakan gue gak enak. Berarti kan gue dikerjain sama dia. Ya mungkin lo gak bakat. Tadi siang gue nembak Ferry. Terus, diterima gak? Daripada ngomongin Ferry, mending kita makan aja yuk. Dengan dirimu ku temukan cinta. Siapa nih? Jono, sini. Siapa? Ini bunga punya lo? Oh, bukan, Bu. Si Inem salah beli kali. Disuruh beli sirih, malah beli bunga mawar dia. Iya, Bu. Bunga siapa ya? Nggak tahu. Nggak mati lagi. Mungkin ada pangeran ganteng yang sengaja memetik bunga itu di Taman Langit. Wah, enggak bos, apaan sih? Itu sih bunga mawar di pasar, harganya 5 ribuan. Murah itu bos, saya bisa beli banyak bos. Yono, bersihkan halaman depan. Bersihkan halaman depan.
Ya, Pak. Ini bunga dari Parani ya? Terus dari siapa dong? Bapak, ini saya ada sedikit pupuk. Semoga bisa digunakan ya, Pak. Semoga nanti panennya bisa maksimal hasilnya, Pak. Iya, makasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Ferry atas bantuannya. Iya, sama-sama, Pak. Lagian kita kan partner, Pak. Kita saling membutuhkan. Bapak membutuhkan uang saya dan saya membutuhkan beras Bapak, bukan begitu? Iya, betul. Ya, saya permisi dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wah, Pak Ferry itu baik sekali ya. Nggak seperti kakaknya. Iya, makanya. Kakaknya walaupun kaya, udah tua, sampai sekarang belum beristri loh. Ya, mungkin sudah dikutuk sama Dewi Sri. Saja. Iya. Iya, Git. Saya boleh nanya nggak? Boleh. Emang kalau kita mau masak, kita harus jatuh cinta dulu ya, biar masakan kita juga enak. Iya, bisa. Karena jatuh cinta itu berjuta rasa dan hatinya berbunga-bunga. Jadi seandainya masakan kita kurang rasa, ya cinta yang akan melengkapinya. Bisa jadi sih. Biasanya orang kalau lagi jatuh cinta itu moodnya selalu seneng. Kalau moodnya seseorang lagi bagus, ngerjain apapun hasilnya juga akan bagus. Kita bunga mawar itu sebenarnya saya yang berikan buat kamu. Ya, walaupun bukan saya petik dari taman langit, tapi saya tulus berikan buat kamu. Gita! Sepada Gita! Gita, silahkan. Silahkan, selamat datang. Selamat datang, Mbak. Silahkan, Selamat datang. Ayo. Tunggu. Kayak saya salah tempat nih. Ini restorannya Pak Rane. Bener. Ayo dong, masuk. Ayo, teman saya cari Gita. Ada nggak sih Gita di sini? Gitanya lagi keluar sama Pak Bos barusan, ayo mampir dulu. Tunggu. Gita lagi keluar sama Pak Bos. Kok kita mau sih pergi sama bareng kayak begitu? Masuk aja. Apa, Pak? Kita bisa pinjam bunganya nggak? Kita demi laut, demi pasir pantai, demi matahari. Gini, Pak. Sebenarnya Bapak mau ngapain sih? Hah? Mau ngomong sesuatu atau mau ikutan lomba sajak?
mau ngomong sesuatu gitu. Oh ya udah, langsung aja Pak, nggak usah kelamaan. Lama nih tadi ya? Iya, langsung aja ya, to the point. Langsung aja Pak. Gita. Maukah Gita menjadi istri saya? Saya nggak mau jadi istri Bapak. Tapi saya mau jadi pacar Bapak. Ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak berasa. Yes! Nggak apa-apa. Tapi Bapak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Terlalu bersemangat, jadi sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nggak mungkin. Masa gue salah lihat sih? Apa gue lagi udah halusinasi? Dengan dirimu ku temukan cinta. Gue mau nanya sama lo, Sri. Aduh, gue masih nggak percaya. Jadi beneran Parani nembak lo? Beneran? Jawab gue. Jadi Parani nembak lo? Terus lo terima? Ya iyalah. Ya iyalah lagi. Jadi sekarang lo berdua pacaran. Oh my god, gue nggak percaya. Gue bener-bener nggak percaya. Gue berasa kayak kesambar petir, tau gak sih? Dia nggak percaya. Ini gila lo ya, Gita. Lo di mana sih? Lo kok masih bisa sih pacaran sama Parani? Aduh, udah deh, nggak usah lebay-lebay gitu banget. Kenapa sih? Ya, habis lo pacaran sama Parani, lo nggak habis pikir mana sih sama Parani juga gitu. Terus lo manggil dia apa? Udah deh, lo nggak usah lebay deh. Nggak usah berlebihan gitu, nggak usah sok gimana banget. Bukan berlebihan, lo tuh mikir nggak sih? Lo tuh dulu kok mau sih pacaran sama Parani? Sayang, tas kamu ketinggalan. Oh, ya, makasih ya Pak. Gak pantas banget mukanya manggil saya, ya Allah. Ya pulang. Ya Allah. Hati-hati ya sayang ya. Kayak gitu. Ngapain sih lo kesini? Belajar memasak kamu belum selesai. Makasih ya. Mulai detik ini, gue gak akan belajar masak lagi sama lo. Kita. Sebenarnya kamu ngapain sih kesini? Fer, denger dulu. Gita itu sekarang lagi kecewa banget sama kamu. Asal kamu tahu aja ya, Gita itu pengen banget jadi master chef. Dan apapun akan dia lakukan untuk menjadi master chef. Iya, aku tahu, Vi. Aku bisa bantu dia untuk wujudin itu. Tapi gimana aku bisa ngelakuin sesuatu buat dia kalau dia sendiri nggak percaya sama aku, Vi? Iya, iyalah dia nggak percaya sama kamu, kan dia lagi kecewa. Tapi tenang aja, kan ada aku. Aku bisa loh ngebantuin kamu. Eits, tunggu dulu. Bukan karena kamu ya, tapi karena Gita. Karena aku nggak mau Gita kehilangan semua kesempatan dan impiannya dia. Iya, Vi. Makasih ya. Aku janji. Aku akan lakuin apa aja buat dia. Bener ya?
tos kalau gitu. Ya udah kalau gitu, aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Siapa lagi sih yang naruh uang orang di sini? Kesel banget. Sepertinya dari aroma masakannya ini terasa enak saya. Setelah gue pacaran, pasti makanan gue jadi enak. Berhasil. Apa? Pak Rani manggil Ayang sama Bu kita? Nggak salah dengar aku ya? Ayang. Bu. Bukan Ayang, tapi Eyang. Jadi masakan aku itu mirip banget sama buatan Eyangnya. Oh iya Bu, kirain. Saya sih juga nggak percaya Bu. Masa Ibu pacaran sama Pak Rani? Iya ya. Mungkin Bu. Nggak mungkin kan? Jono, mau bersih-bersih atau saya pecat? Bersih-bersih deh Pak. Bersih. Iya Pak, maaf Pak. Kita. Kamu malu ya mengakui saya sebagai pacar kamu depan orang-orang? Enggak gitu, Pak. Saya cuma nggak mau aja kalau mereka tahu kalau kita pacaran. Memangnya kenapa? Mereka kan semua anak buah saya. Iya, saya tahu. Justru itu. Karena saya anak buah Bapak. Bapak bos saya. Terus kalau misalnya mereka tahu kita pacaran, wah, pasti mereka mikirnya yang enggak-enggak. Yang mikirnya saya matre lah, saya pengen naik jabatan lah, korupsi lah. Wah, Pak, yang namanya anak buah, itu pasti ada aja yang sirik. Jadi dingertiin aja ya, Pak ya. Benar juga sih. Saya nggak mau mereka menilai kamu sebagai cewek matre. Maafin aku ya sayang. Oke. Mbak Gita, ya. Itu di depan ada pelanggan yang protes, katanya masakannya nggak enak, Mbak. Hah? Aduh, masa sih? Iya. Nggak mungkin. Pasti masakan saya enak. Ayo, kita ke sana. Mana sih nih restoran kok nggak bener? Maaf Mbak, ada yang bisa kami bantu? Oh, ini chefnya. Kamu tuh bisa masak nggak sih? Masakan kamu tuh nggak enak. Kamu tuh nggak cocok jadi chef, lebih cocok jadi pelayan. Nggak mungkin Mbak. Pasti masakan saya enak. Alah, semua yang masak juga ngomong kayak gitu, bilang masakannya enak. Kalau udah Mbak masih normal, cobain aja sendiri. Mbak, saya tuh udah bilang, masakan saya tuh pasti enak. Makanan saya nggak enak. Ya, kita. Bodoh. Kalau aja gue ngikutin apa kata Ferry, masakan gue pasti nggak akan hancur kayak gini. Ya Tuhan, kalau aja Engkau mencabut rasa dari makanan aku karena Engkau membenci aku.
cabut saja nyawaku, Tuhan. Cabut saja nyawaku. Gita, Lepasin. kamu gak boleh ngelakuin itu, Git. Kamu gak boleh ngelakuin orang bodoh kayak gitu. Gita, kamu dengerin aku, Git. Git, Allah gak akan pernah ngasih cobaan kalau manusianya gak sanggup mikulnya, Git. Harusnya kamu introspeksi diri. Harusnya kamu kuat, harusnya kamu tegar, Git. Aku yakin kok kamu bisa ngelakuin semua itu, Git. Gak harus dengan jalan ini, Git. Maafin aku ya, Git. Semua ini aku yang salah, Git. Harusnya dari awal aku bilang sama kamu kalau aku tuh bener-bener sayang sama kamu, Git. Aku sayang banget sama kamu. Susah banget sih kita diurusin lagi. Pusing kerjaan. Parani. Aduh, kenapa sih kejadiannya kayak gini? Saya nggak tahu harus mencari kita kemana lagi, Dev. Kayak gini nih, kebanyakan nempel sama kerupuk kulit. Mentalnya jadi lembek. Kayak ABG aja si Gita. Mereka kabur-kaburan segala bikin ribet aja suasana. Kamu ngatain saya, Dev. Udah deh, Pak. Nggak usah ikutan cengeng. Mendingan sekarang kita cari Gita. Ini suasananya lagi genting banget. Kita cari kemana dong, Pak? Malaysia kali genting. Ya udah, sana lagi, Pak. Ayo. Semuanya udah terlambat, Fer. Kamu bilang sayang sama aku setelah kamu ngancurin hidup aku. Aku tulus dan cinta sama kamu, Git. Aku udah punya pacar. Siapa? Laki-laki tua itu? Iya. Rani. Git, mau sampai kapan sih kamu pura-pura terus, Git? Aku tahu kamu gak nyaman. Mau sampai kapan kamu sesuci, ha? Ngajakin orang yang udah punya pacar buat selingkuh. Aku tahu, Git. Kamu tuh gak pernah tulus mencintai dia. Makanya masakan kamu gak pernah enak. Iya kan? Git, udahlah. Kamu jangan pura-pura terus, Git. Terserah deh kamu mau bilang apa. Kita. Git. Gita! Devi! Git. Apa sih? Gita, dengerin aku dulu, Git. Masih belum puas? Hah? Kakakmu sudah diasingkan dari keluarga? Sekarang kakak nyalain saya, Kak. Itu semua salah kakak. Kak, saya jadi master chef itu karena saya mencintai almarhum papa. Dan yang seharusnya meneruskan impian almarhum papa itu kakak. Tapi kakak selalu menolak kan untuk menjadi master chef. Iya kan? Sudah. Jangan mengungkit masa lalu. Sekarang kamu punya jalan sendiri. Dan saya punya jalan sendiri. Devi, kita pulang. Hah? Ya! Haruskah aku bertanya, apakah cinta itu benar ada? Sanggupkah aku berkata, meski hati tak mampu merasa? Dengan hatiku bicara bahwa benar cinta itu ada dalam tubuhku, terasa bahwa memang
Jujur ya, Dev. Sebenarnya gue sadar. Kayaknya ini karma gue deh. Karena gue udah ngejadiin Parani kelinci percobaan gue. Aduh, Git. Dengar ya. Ketulusan cintanya Ferry ke hadap lo itu nggak akan terhapus. Walaupun lo cuma pura-pura aja mencintai Parani. Ya tapi sekarang gue udah mulai kasihan sama Parani. Kok lo bisa kasihan sama Parani? Ya nggak tahu. Gue cuma takut aja. Kalau dia semakin tua, nanti dia semakin nggak percaya sama yang namanya cinta. Hey Git, denger ya, lo itu nggak punya berhak. Lo tuh nggak punya hak untuk menentukan jodoh seseorang. Tuhan tuh udah nentuin jodoh masing-masing buat para makhluknya. Udah deh. Sweet. Pinter banget ya Devi sekarang. Gue gitu loh. Makanya gue santai aja dengan kejombloan gue ini. Karena gue yakin malaikat akan datang suatu saat nanti. Enggak. Lo tuh sebenarnya cuma buat nyenengin hati lo doang, ya kan? Ya tapi setidaknya ntar lagi akan datang lah. Ya udah lah, mau gimana lagi, lo harus jomblo aja mulu. Pak Rani, ini gucinya, Pak. Tapi hati-hati, jangan sampai pecah. Karena harga guci yang sekarang ini harganya 2 kali lipat dari guci yang pecah pada waktu itu, Pak. Guci yang kemarin berapa tuh, Pak? Wah, kalau yang itu 200.000. Tapi kalau yang ini, Pak, 400.000 termasuk PPN, Pak. Tapi Pak Kusnan, berkat Guci yang pecah kemarin, saya mendapatkan pacar, Pak. Muda, cantik lagi, Pak, sekarang. Wah, yang bener, Pak Rani. Bener, Pak. Saya bilang aja itu Guci pemberian dari eyangnya Jackie Chan. Ya dia percaya, Pak. Percaya 100%. Oh, coba kalau sampai dia tahu, Pak. Habis saya, Pak. Ini dia, Pak. Pacar saya, Pak. Oh, ini dia orangnya. Sini, sayang. Udah deh, waktu sayang. Cantik lagi, Pak. Coba jelasin deh. Ternyata selama ini saya dibohongin ya. Gucci yang Bapak bilang ratusan juta ternyata cuma 200.000. Maksudnya apa, Pak? Bukan begitu, Yang. Apa sih yang udah deh, nggak usah panggil yang lagi. Jadi selama ini saya dibohongin ya. Padahal Bapak tau nggak? Saya tuh udah agak simpati tadinya sama Bapak. Maafin, Yang. Pak Kusnan, Dengar, Pak ya? Sebelum saya ngomong, saya minta maaf dulu. Selama ini saya bilang cinta sama Bapak, saya cuma pura-pura doang. Karena saya kasihan sama Bapak. Dan mulai detik ini, anggap aja kita nggak pernah kenal. Ngerti kan? Loh, kok pergi, Pak? Sabar, Pak. Sabar, Pak Rani. Sabar, Pak. Sabar. Awas, hati. Sini. Juga harus gue hati-hati. Iya, nanti lo hanya kesandung lagi. Jadi, lo masih mau nih jual mahal sama nggak peduli sama cowok yang ganteng kayak Raya, pinter, terus peduli sama orang kecil. Kalau misalnya lo masih nggak mau peduli, gimana? Kalau gue aja yang peduli sama dia. Apaan sih? Sana yuk. Sana yuk. Sana deh. Yuk. Sana deh. Aduh. Udah dia ke sana. Ferry. Dip. Sana nggak? Boleh. Iya. Gita?
Fer, aku mau minta maaf karena aku udah salah menilai kamu. Aku juga ya. Aku minta maaf. Belum nyelesain pelajaran masak aku sama kamu. Jadi kamu udah maafin aku? Ya, aku maafin kamu. Ya udah, berarti sekarang aku mau mulai masak lagi. Boleh. Tapi gimana sama Kak Rani? Kak Rani? Aku sama Kak Rani emang gak ada apa-apa sih sebenarnya. Dan ya udahlah, lupain aja. Ya udah kalau gitu, aku akan ajarin kamu masak bab yang terakhir. Belajar masak di sini? Di sini. Iya. Terus mau belajar di mana? Ya, kamu cuman harus bilang I love you. I love you? Itu kan bukannya pelajaran bahasa Inggris ya? I love you sama pelajaran masak-memasak nggak ada sangkut pautnya deh. Kit, sebenarnya semua materi memasak aku udah aku ajarin sama kamu. Aku pengen kamu jadi master chef yang handal. Dan aku juga pengen kamu bilang I love you sama aku. Itu syarat untuk jadi master chef yang handal. I love you. Love you too. I love you. Fer. Apa saya, Fer? Gak ada yang perlu dimaafin, Kak. Lagian kan kita saudara. Sampai kapanpun persaudaraan kita nggak akan pernah putus. Ayo, Kak. Mau apa? Biar saya masakin. Kebab ada? Hah? Kebab? Insya Allah ada, Kak. Lagi gambling sama kita. Kita mana ya? Lama banget. Ayo, siapa yang mau nyobain masakan Master Chef? Ayo, dicoba buatan Master Chef. Sini. Ayo. Ayo sini semuanya. Wah. Cobain udah. Sini cobain. Nanti. Yang lain? Boleh. Gimana? Enak. Tapi, sayang, minta maaf ya. Kenapa? Aku lupa nulisin resep garam di resep masakan kamu. Bukan. Apa di kanan orang banyak.